Pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat, masih bersama saya Intan dan Dr. Aditya Mulyantari, spesialis gizi klinik. Nah, ini tadi dok ya, di depan kita udah ada makanan-makanan yang biasa kita sajikan atau konsumsi kalau lagi akhir tahun nih dok. Biasanya barbekyuan kan? Ini ada ayam, ada seafood, terus ada daging-daging juga nih dok. Ini semuanya makanan enak-enak banget dok. Ini gimana cara menyiasatinya nih dok? Oke, jadi makanan dari daging, kemudian seafood, itu sebenarnya makanan kaya nutrisi ya. Jadi mereka tinggi protein, kemudian tinggi mineral seperti zat besi, kemudian zinc yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Tapi mereka juga tinggi kolesterol yang memang berpengaruh, apabila terlalu tinggi berpengaruh tidak baik untuk kesehatan. Jadi gimana cara mensiasatinya? Mengombinasikan nih Mbak, tidak hanya daging, tapi juga kita sediakan sayur. Jadi kita buat apakah itu salad sayur, kemudian kita juga bisa buat sayuran barbeque, bisa ada tomat misalkan, kemudian ditambahkan jamur, paprika, kemudian zucchini. Ya, wortel juga enak ya dok. Betul. Nah itu bisa menambah, sayuran tersebut bisa menambah serat dan antioksidan sehingga bisa menghambat penyerapan dari kolesterol yang dihasilkan oleh makanan-makanan ini. Nah, kalau untuk daging itu memang secara umum ya. Jadi dalam seminggu kita hanya bisa mengkonsumsi paling banyak 150 gram per minggu. Oh, jadi kalau misalnya malam tahun baru sekali makan, satu porsi gini cukup ya? Yes, untuk 1 minggu ya. Jadi minggu depan baru makan Jadi lagi. baru makan lagi setelah nanti minggu depannya? Betul. Oh gitu dokter. Oke, itu juga sama ya, kalau ayam dan udang-udangan juga harus tetap dibatasin porsinya, jangan terlalu berlebihan ya? Mungkin untuk lebih spesifik untuk udang ya Mbak, karena kolesterolnya sangat tinggi. Jadi mungkin bisa. Paling tinggi ya? Yes. Kalau udang sebesar ini mungkin kita nggak mungkin makan dengan kulitnya. Tapi kalau udang yang mungkin yang lebih kecil, kita bisa makan dengan kulitnya, itu bisa menambah seratnya. Jadi penyerapan dari kolesterolnya bisa lebih kecil. Tapi untuk udang seperti ini ya maksimal mungkin 3 juga sudah cukup. 3 ini sudah cukup ya? Betul. Oke. Jadi kalau untuk seafood, kalau saya sarankan lebih banyak dengan ikan. Dan kombinasi lainnya ya bisa dengan udang dan cumi. Ya. Nah dok, untuk karbonya nih dok, aku mau tanya, kalau misalnya kan kita bakar-bakaran tuh, makan barbekyuan, biasanya tuh paling sering sama kentang goreng. Ada ini nggak dok, saran karbo lain yang mungkin bisa lebih sehat menyeimbangi kalori dan juga makanan-makanan yang udah cukup tinggi kolesterol ini? Ya sebenarnya kentang tepat bisa digunakan, tapi pengolahannya aja. Jadi kita rebus, kemudian dipanggang, itu akan lebih sehat dibandingkan dengan digoreng karena minyaknya juga tidak terlalu tinggi jadinya ya. Nah dokter, tapi kan ini kan biasanya di barbeque ya, dibakar-bakar pakai arang. Nah ini banyak banget yang bilang katanya kalau bisa misalnya kita bakar-bakar gitu, ini bisa menyebabkan kanker. Itu gimana dokter cara menyiasatinya? Dan ada penjelasannya nggak sih dok, benar nggak ya? Iya, jadi memang makanan yang dipanggang, dibakar ya, terutama mereka yang langsung terkena dengan api atau arang itu berisiko untuk menjadi karsinogenik, jadi untuk pencetus dari penyakit kanker. Ya, jadi memang sebaiknya sebisa mungkin dikurangi, jangan terlalu sering mengonsumsi makanan yang dibakar. Untuk mensiasatinya, kita bisa memanggang makanan jadi di atas pan atau bisa dengan daun ya Mbak. Daun jadi harus ada perantara gitu ya? Betul, antara jadi api dengan makanannya itu nggak langsung terkena dengan api atau arang. Nah, ini pemirsa, itu dia tadi tips dari dokter Aditya supaya tetap sehat ya dokter ya. Berarti memang harus tetap diperhatikan berapa banyak protein yang dimakan, kalori intake-nya juga harus diperhatikan ya dokter ya, supaya tetap sehat selama liburan dan juga setelah liburan nggak sakit ya dokter ya. Dan nggak gemuk ya. Nggak gemuk juga, itu dia. Makasih banyak ya dokter ya. Sama-sama. Makasih. Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi saya akan memberikan tips mengenai berkendara yang baik supaya tidak mudah lelah, supaya tetap aman selama berkendara. Mungkin ada pemirsa yang mau road trip sama keluarganya. Sesaat lagi bersama Dr. Novaria, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, tetap di Hidup Sehat.